Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Zaila dengan NIM 14245510. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina, cervix, cervical canal, perimetrium, myometrium, endometrium, fimbriae, uterus, uterus fundus, tuba fallopi, ovarium, dan ovarium ligamen. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan organ seksual wanita yang menghubungkan antara uterus dengan vulva. Fungsinya sebagai tabung untuk mengeluarkan darah menstruasi, sebagai tempat keluarnya janin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cervix. Cervix merupakan uterus bagian bawah yang membuka ke arah vagina. Cervix bagian rahim yang berbentuk tabung, fungsinya untuk melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar, dan memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada cervical canal. Cervical canal adalah saluran berbentuk seperti spindle yang menghubungkan vagina dengan rongga utama rahim, yang berfungsi sebagai tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim, tempat keluarnya darah menstruasi dari rahim ke vagina. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi sebagai pelindung rahim dari berbagai pengaruh di sekitarnya. Selanjutnya ada myometrium. Myometrium merupakan lapisan yang paling tebal yang terdiri dari otot polos. Lapisan ini akan mengembang selama kehamilan. Yang selanjutnya ada endometrium. Endometrium merupakan lapisan terdalam dari uterus yang akan menebal untuk persiapan jika terjadi pembuahan. Selanjutnya ada fimbriae. Fimbriae adalah tonjolan seperti jari pada ujung tuba fallopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium selama ovulasi. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan suatu struktur otot yang cukup kuat yang terletak dalam pelvis berbentuk sebuah pir terbalik, berfungsi sebagai tempat janin tumbuh dan kembang, tempat melekatnya plasenta, dan tempat keluarnya darah haid. Selanjutnya ada uterus fundus. Uterus fundus adalah bagian rahim yang paling tebal, berotot, dan terjauh dari serviks. Fungsinya penting untuk proses persalinan bayi baru lahir, dapat membantu memperkirakan usia kehamilan. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim. Fungsinya untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi atau untuk mengangkat sel telur dari ovum ke rahim sebagai tempat terjadinya pembuahan. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk buah kanari yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsinya menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon untuk menstruasi. Selanjutnya ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen merupakan menopang dan menghubungkan antara ovarium ke rahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian dalam yang terdiri dari anus, vagina, uretra opening, klitoris, mons pubis, labia mayora, dan labia minora. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan organ seksual wanita yang menghubungkan antara uterus dan vulva. Fungsinya sebagai tabung untuk mengeluarkan darah menstruasi dan sebagai tempat keluarnya janin dan lain sebagainya. Selanjutnya ada urethral opening. Urethral opening adalah bukaan pada uretra, yaitu bagian dari saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris adalah bagian dari organ kelamin wanita yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual. Selanjutnya ada mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang menonjol berisi jaringan lemak berbentuk segitiga terbalik yang terletak di depan tulang kemaluan, yang berfungsi sebagai bantalan untuk tulang kemaluan. Selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora adalah lipatan lemak kulit berpasangan yang membatasi celah vulva di bagian lateral, berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar dari infeksi. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora adalah lipatan jaringan halus berpasangan yang terletak di bawah labia mayora. Labia minora merupakan bibir vagina bagian dalam yang bentuknya tipis, berfungsi sebagai melindungi lubang vagina dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Dan yang terakhir ada anus. Anus adalah sebagai keluarnya feses dari dalam tubuh menuju ke keluar tubuh.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terdiri dari kantung kemih, kelenjar prostat, uretra, vas deferens, testis, skrotum, kepala penis, dan lubang penis. Yang pertama itu ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk kantong yang berfungsi untuk menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah organ yang terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum pada pria. Fungsinya menambahkan cairan ke air mani dan mendorong air mani melalui uretra. Selanjutnya, ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya, ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang ke uretra. Selanjutnya ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum atau kantung buah zakar adalah organ reproduksi pria yang berbentuk kantung kulit dan menggantung di bawah penis yang berfungsi untuk melindungi testis dan kelenjar lain. Selanjutnya ada kepala penis. Kepala penis adalah bagian ujung penis yang berbentuk kerucut dan merupakan bagian paling sensitif dan terdapat lubang saluran uretra. Selanjutnya ada lubang penis. Lubang penis adalah muara dari saluran kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan air mani, sperma, dan urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria bagian dalam yang terdiri dari kandung kemih, ureter, vesikula seminalis, kelenjar prostat, uretra, jaringan erektil, glans penis, testis, epididymis, kelenjar Cooper, ampula vas deferens, dan vas deferens. Yang pertama, ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang menampung urin yang diproduksi oleh ginjal. Selanjutnya ada ureter. Ureter adalah organ berbentuk saluran pipa yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang ke uretra. Selanjutnya ada ampula vas deferens. Ampula vas deferens adalah tempat penyimpanan air mani. Lalu, ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah jaringan berotot yang berfungsi untuk memindahkan air mani dan sperma ke dalam uretra. Lalu, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah organ yang terletak di bawah kantong kemih berfungsi untuk menambah cairan ke air mani, mendorong air mani melalui uretra. Selanjutnya, ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan air urin dari kandung kemih ke keluar tubuh. Selanjutnya ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper adalah kelenjar kecil yang terdapat di bawah kelenjar prostat pada pria, berfungsi untuk menghasilkan cairan pre-ejakulasi. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang terletak di atas testis yang berfungsi untuk menyimpan dan membawa sperma. Selanjutnya ada testis. Testis atau buah zakar adalah organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan di dalam tubuh yang mengandung banyak ruang pembuluh darah, berfungsi untuk menjaga penis agar tetap tegak dan kaku. Dan yang terakhir ada glans penis. Glans penis adalah bagian ujung penis yang paling sensitif dan mengandung banyak ujung saraf.